Jadi memberikan informasi yang cukup, jangan sampai kita memilih kucing dalam karung. Transparansi itu bisa tercapai dengan informasi yang cukup bagi publik. Kenapa sih hoax menjelang pemilu itu seringkali muncul dan masif gitu? Jadi di masa menjelang pemilihan ini, hoax itu seperti anak kandungnya pemilu. Oh gitu. Kira-kira hoax di pemilu 2024 ini bisa diminimalisir nggak sih Pak Firman? Hoax itu mampu menunggangi cara berpikir korbannya. Hari ini kan sebetulnya produsen dan distributor hoax itu bermunculan. Ya. Tanggapan Pak Firman tentang buzzer ini gimana? Secara teoritis, buzzer itu bagian dari untuk memperjelas informasi. Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, podcast Bawaslu RI kembali mengudara. Gimana nih kabar sahabat sekalian? Semoga selalu sehat dan juga ceria ya. Hari ini podcast Bawaslu kedatangan tamu istimewa. Beliau merupakan akademisi, pemerhati budaya dan juga komunikasi digital. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Firman Kurniawan. Selamat sore Pak Firman. Halo Mbak Mas Ayu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Firman sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, meskipun udara panas tapi masih tetap bisa mikir. Senang sekali Pak Firman dapat meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Bawaslu. Ya. Kalau boleh tahu kesibukan Pak Firman sekarang ini apa nih? Ya, saya kebanyakan karena tadi Mbak sebut saya akademisi ya. Kegiatan sekitar mengajar, kemudian menulis, juga sering ya diundang lembaga-lembaga seperti juga Bawaslu ini untuk berbagi tentang perkembangan komunikasi, dan juga kalau kita ikuti hari ini perkembangan tentang komunikasi digital seperti itu. Nah, ngomongin soal komunikasi digital, hari ini juga akan sedikit kita bahas gitu ya, lebih khususnya menyangkut pemilu 2024 nih ya, Pak Firman. Ya, okay. Nah, sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, saat ini pemilu 2024 sudah semakin dekat. Nah, tahapan sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahapan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023. Nah, Pak Firman, masa kampanye kan saat ini memang belum dimulai ya, tapi di jagat dunia maya kita itu sudah ramai soal kampanye ini. Ada plus minusnya. Dalam hal ini mungkin sisi positifnya masyarakat kita jadi lebih melek gitu ya, lebih melek informasi soal kepemiluan. Namun sisi negatifnya tentu banyaknya berita-berita disinformasi dan juga berita hoax. Nah, terkait informasi positif, sebelumnya saya ingin tanyakan lebih dahulu ke Pak Firman. Menurut Pak Firman sendiri, edukasi dan literasi digital itu apa sih? Bentuknya seperti apa? Oke, secara sederhana literasi ini adalah upaya untuk memahamkan orang. Nah, kalau kita tambahi dengan kata digital menjadi literasi digital adalah memahamkan banyak orang untuk menggunakan perangkat-perangkat digital, mencapai kualitasnya, mencapai gunanya, sehingga para pengguna itu memperoleh tujuan untuk menggunakan perangkat digital tersebut. Nah, kalau kita lihat walaupun namanya alat, walaupun namanya perangkat, tetapi ketika itu digunakan untuk berkomunikasi, itu harus memperhatikan sopan santun dalam berkomunikasi, kemudian kira-kira apa dampak jangka panjang dari komunikasi yang disebarkan tadi secara digital. Kita tahu kan kalau perangkat digital itu dengan cepat tersebar ke banyak tempat, kemudian diterima oleh orang-orang yang bahkan kita tidak harapkan. Nah, sehingga isi dari komunikasi digital tersebut harus dipastikan tidak merusak, tidak mengganggu, tidak menyebabkan kesalahpahaman. Nah, itu adalah berbagai bentuk dari literasi digital. Nah, tadi kan Pak Firman sampaikan
agar literasi digital ini dapat digunakan dengan bijak gitu ya. Betul. Nah, gimana sih caranya supaya literasi digital kepemiluan kita ini bisa maksimal digunakan? Ya, pertama tadi para pengguna perangkat-perangkat digital harus tahu persis bahwa penggunaan perangkat digitalnya ini menimbulkan akibat bagi orang lain. Akibat yang baik maupun akibat yang buruk. Nah, tentu saja kalau akibat yang baik itu memang menjadi tujuan, tetapi akibat yang buruk harus dicegah. Nah, dalam kaitannya dengan memahamkan untuk urusan kepemiluan, maka penggunaan perangkat digital ini harus benar-benar menyampaikan pesan, harus memuat konten-konten yang terkait dengan kepemiluan. Nah, urusan pemilu itu kan sebetulnya kalau kita elaborasi, kalau kita uraikan, itu kan soal kita menggunakan hak pilih kita untuk menentukan para calon anggota legislatif, kemudian juga mungkin presiden dan wakil presiden untuk periode 5 tahun mendatang, kemudian anggota DPD. Nah, itu semua adalah pengelola negara. Yang namanya pengelola negara, itu kalau negaranya ingin maju kan pengelolanya juga harus orang yang cakap, mempunyai pengetahuan, kemudian dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, sehingga dimulai memilih mereka itu harus dipilih dengan tepat, dan untuk bisa memilih mereka dengan tepat itu perlu memperoleh informasi tentang personal-personal calon-calon anggota legislatif, calon-calon anggota DPD, calon-calon presiden dan wakil presiden. Nah, disitulah kalau yang dilakukan oleh Bawaslu adalah melakukan pentahapan, itu semuanya sebetulnya adalah upaya untuk memahamkan masyarakat dapat melakukan pilihannya dengan tepat. Jadi memberikan informasi yang cukup ketika masyarakat berhadapan dengan pilihan di hari H pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024, itu mereka dengan mantap bisa memilih siapa presiden yang diharapkan beserta wakil presidennya, siapa partai politik yang dipercaya untuk merepresentasikan kehendaknya, kemudian siapa orangnya di partai politik itu yang dirasa mempunyai kapabilitas untuk melakukan representasi tadi, seperti itu. Berarti kurang lebih memang ada dampak baik langsung ataupun tidak langsung gitu ya Pak Firman dari adanya edukasi dan literasi digital kepemiluan ini terhadap proses pemilu kita seperti itu ya. Banget. Nah, lebih jauh lagi menurut Pak Firman, apakah bisa edukasi dan literasi digital kepemiluan ini meningkatkan transparansi dan integritas proses demokrasi kita? Harapannya seperti itu. Jadi kalau yang disebut dengan transparansi kepemiluan itu kan kita memilih kandidat itu kalau sering kan diistilahkan jangan sampai kita memilih kucing dalam karung. Nah, karena itu prosesnya tidak transparan. Tiba-tiba orang yang tidak dikenal, tiba-tiba orang yang tidak kita ketahui track recordnya, kok tiba-tiba duduk di tempat yang tadi mengelola negara, mewakili kepentingan kita. Nah, transparansi itu adalah untuk menembus tadi bahwa mereka yang terpilih menjadi pengelola negara, presiden, legislatif, dan sebagainya, itu memang mereka yang sudah kita ketahui kemampuannya, tidak mempunyai rekam jejak yang buruk, entah berperilaku buruk, entah pernah berbuat jahat, atau mempunyai rencana-rencana jahat ketika dia terpilih, kemudian melakukan tindakan yang tidak dikehendaki. Nah, itu transparansi itu bisa tercapai dengan suatu bentuk informasi yang cukup bagi publik. Jadi kalau katakanlah kurang lebih ada 24 partai politik yang ikut ya Mbak. Nah, itu kan masing-masing partai politik memproyeksikan bahwa dia memenangi pemilu sehingga seluruh DPR diduduki itu sekitar 500-an orang. Nah, 500 kali 24 calon legislatif bersaing untuk dipilih. Nah, pemilih kan berhadapan dengan berapa ribu orang yang harus dipilihnya. Nah, sehingga di situ perlu informasi. Bagaimana saya memilih satu orang yang mewakili partai politik
yang bisa mewakili kepentingan saya di antara ribuan orang lainnya. Nah itu kan perlu informasi. Nah disitulah tadi transparansi itu diperlukan agar tidak ada sisi-sisi buruk dari calon yang tidak diketahui pemilih. Tidak ada juga informasi yang berlebihan yang disangkutkan kepada pemilih sehingga membuat orang menjadi salah pilih. Nah itu sebetulnya inti dari transparansi. Jadi di semua level pemilihan legislatif tingkat 2, tingkat 1 di provinsi, tingkat nasional di DPR, pemilihan presiden dan wakil presidennya, transparansi adalah kata kunci. Berarti memang edukasi literasi ini menjadi sangat penting bagi masyarakat umum awam gitu ya, untuk kita lebih melek terhadap calon-calon kita yang tentunya menjadi pilihan gitu ya di pemilu 2024. Nah tadi itu kan kita berbicara soal sisi positifnya ya. Nah terkait sisi negatifnya yang ingin saya tanyakan Pak Firman, kalau berdasarkan ilmu komunikasi gitu ya, kenapa sih hoax menjelang pemilu itu sering kali muncul dan masif gitu? Ya, jadi hoax ini sering digunakan. Kalau kita lihat mereka yang bersaing tadi dalam kontestasi pemilihan, tidak semuanya siap. Tidak semuanya siap dengan program, tidak semuanya siap dengan kekritisan masyarakat untuk bertanya apa yang Anda lakukan kalau Anda sudah terpilih. Nah, mereka mungkin jalan pintas. Saya yang penting ingin jadi anggota legislatif. Saya yang penting ingin mengelola negara. Soal saya mempunyai kapabilitas apa enggak, itu nanti. Yang penting kepilih dulu. Nah, sehingga mereka yang tidak mempunyai modal yang memadai ini sering memanipulasi informasi. Nah, itu cara mengemasnya dengan disinformasi, informasi yang secara sengaja dibuat salah untuk memperdaya audiens atau khalayak, sehingga semakin banyak mereka yang tidak siap untuk bersaing, maka bisa diduga hoax itu juga akan bertebaran. Nah, jadi di masa menjelang pemilihan ini, hoax itu seperti anak kandungnya pemilu. Oh gitu. Jadi ini seringkali disalahgunakan bagi mereka yang cenderung tidak punya modal ataupun visi misi gitu ya. Betul. Ya, tidak menjual program, melainkan memanfaatkan kesempatan melalui hoax ini gitu ya. Betul. Nah, betul. Jadi modal bukan hanya modal kapital ya. Punya kan untuk mencalonkan ini ya paling enggak kalau berangkat ke DPR nanti harus pakai jas, harus baju yang layak. Nah, itu kan butuh modal ekonomi. Tetapi juga modal pengetahuan, modal jejaring, orang yang mengetahui bahwa kita punya kapasitas itu juga harus dibangun. Nah, tidak semua orang punya modal-modal itu. Tentunya ini juga sahabat Bawaslu perlu hati-hati juga ya, membedakan calon-calon mana yang kiranya memang mempunyai program yang bagus daripada memanfaatkan hoax dan juga disinformasi tersebut. Cocok. Nah, kira-kira hoax di pemilu 2024 ini bisa diminimalisir nggak sih Pak Firman? Bisa. Jadi secara teori yang namanya hoax itu harus ada yang memproduksi dan mendistribusi, harus ada salurannya, harus ada yang menerima. Nah, kalau 3 hal tadi tidak terpenuhi, salah satu ada yang memproduksi dan mendistribusi, tapi tidak ada salurannya. Nah, nggak bisa juga. Jadi katakanlah kalau kita ngomong di era sebelum media sosial, kita pakai koran, radio, TV, majalah, mungkin di situ karena ada kurasi, ada pemeriksaan, ini kontennya benar apa enggak, konten-konten hoax nggak bisa masuk. Nah, salurannya karena menolak itu. Hari ini karena era media sosial, era media digital, semua orang pegang yang namanya akun media sosial sehingga bisa memproduksi, mendistribusi, dan termasuk mengkonsumsi informasi tadi. Dua hal sudah terpenuhi. Nah, sekarang yang ketiga, ada enggak orang yang mau yang menerima hoax? Mungkin pertanyaannya jadi buat Mbak, kok ada sih orang yang mau dibohongi? Nah, inilah kecanggihan dari hoax. Hoax itu mampu memasuki cara berpikir
para calon korbannya. Jadi kalau Mbak misalnya mengalami hari ini ada gempa gitu ya, kita ketakutan, jangan-jangan nanti ada gempa susulan. Nah, ketika kita dalam keadaan takut, emosional seperti itu tidak bisa mempertimbangkan, muncul informasi, nanti setelah gempa ini akan muncul gempa yang lebih besar. Kita akan percaya tadi secara emosional. Karena secara emosional diselimuti rasa takut itu. Nah, jadi hoax itu mampu menunggangi cara berpikir korbannya. Nah, sehingga tadi kita nggak ngerasa kalau sedang dibohongi, kita nggak ngerasa kalau sedang ditipu, kita telan saja karena kita lebih takut pada keadaan yang akan menimpa dibanding kita memeriksa benar apa enggak ini. Nah, sehingga kalau tadi pertanyaannya bagaimana meminimalisasi hoax, ya paling tidak kalau selama yang memproduksi dan mendistribusi itu ada, kita bisa melakukan pendekatan ke platform-platform media sosial. Berita-berita hoax janganlah dimuat gitu. Anda harus menolak, Anda punya tanggung jawab masuk ke sebuah negara. Kalau Anda nggak peduli dengan hoax, maka negara ini bisa hancur. Anda nanti hidup di mana kalau negaranya hancur? Nah, jadi tolonglah dibuat sebuah platform yang bisa mendeteksi hoax dan paling tidak kalau itu sudah terbukti hoax, turunin, nggak usah dinaikkan. Dan yang lebih penting sebetulnya yang paling efektif, ya manusia yang tadi menjadi calon korban hoax itu harus dicerdaskan, nalarnya dinaikkan. Jadi jangan dikuasai oleh emosi, nalarnya harus jalan. Bener nggak sih? Ini yang menyampaikan gempa susulan ini lembaga yang berwenang apa bukan sih? Menurut sejarah dari suatu gempa yang besar, susulannya lebih besar apa lebih kecil sih? Nah itu nalarnya harus dipakai. Termasuk untuk menilai hoax-hoaxnya pemilu, mungkin nggak seperti itu. Nah, sedikit masuk nih Pak Firman, jadi Bawaslu itu memiliki yang namanya komunitas digital pengawas partisipatif, yaitu Jarimu Awasi Pemilu. Nah, jadi di wadah komunikasi tersebut, masyarakat kita dapat bertukar informasi, dapat juga mengecek apakah berita tersebut hoax atau enggak. Nah, apakah dengan mengoptimalkan teknologi informasi tersebut, disinformasi berita hoax itu dapat ditekan? Secara teoritis bisa, tetapi tadi ekosistem hoax, jadi hoax ini tadi ekosistemnya 3 hal itu, kalau 3-tiganya tersedia, itu akan membesar. Jadi sama seperti jamur di musim hujan, ada bibit jamurnya, ada situasi yang memungkinkan tumbuhnya jamur, kemudian juga ada pendukungnya. Ketika itu semuanya tersedia pasti muncul. Nah, hari ini kan sebetulnya produsen dan distributor hoax itu bermunculan. Itu di belakangnya itu tadi orang-orang yang tidak mempunyai modal untuk bersaing. Dia membutuhkan siapa sih yang bisa membuatin hoax, nanti saya bayar. Nah, orang yang mau dibayar itu ada. Nah, ketika dua itu bertemu, terjadilah produksi dan distribusi hoax. Sekarang mediumnya memungkinkan nggak? Mediumnya bertebaran, ada Instagram, ada WhatsApp, ada thread, ada TikTok, semuanya menerima dan tidak semuanya mempunyai perangkat untuk menangkal hoax. Nah, sehingga bisalah disebarkan ke situ. Yang ketiga, momentum ini memang menjelang pemilu, tadi ada yang orang membutuhkan informasi semakin banyak. Nah, sehingga dengan adanya kebutuhan informasi, orang menjadi tidak bisa membedakan informasi yang saya konsumsi, semuanya informasi yang valid atau tidak valid. Nah, 3 ekosistem ini terpenuhi, muncullah hoax. Kalau di media sosial ini kan kita sering mendengar buzzer gitu ya. Tanggapan Pak Firman tentang buzzer ini gimana tuh? Buzzer itu kalau di teori komunikasi, ada teori komunikasi yang namanya two-step flow of communication, bahwa tidak selalu komunikasi yang disampaikan oleh perancang pesan, katakanlah Bawaslu adalah perancang pesan. Pesannya adalah pemilu harus berkualitas, masyarakat harus menjaga supaya pemilu berkualitas. Nah, tapi bagi penerima, para pemilik suara dalam pemilu, yang disebut berkualitas itu apa sih? Nah, itu tafsirnya banyak. Nah, sehingga kadang-kadang nggak nyambung antara penyusun pesan dengan penerima pesan. Disitulah perlu penengah, orang yang bisa menerjemahkan apa sih yang dikehendaki oleh perancang pesan dan juga bisa membahasakan
apa sih yang bisa diterima oleh penerima pesan. Nah, itu namanya key opinion leader. Di dalamnya ada endorser, ada influencer, ada buzzer. Jadi buzzer itu sebetulnya secara teori diizinkan ketika informasi yang sejenis banyak muncul, itu kan bisa dianggap, oh informasi ini diterima oleh orang banyak. Nah, jadi secara teoritis buzzer itu bagian dari untuk memperjelas informasi. Tapi menjadi tidak boleh, menjadi buruk ketika tadi yang dibahas, yang digaungkan informasi yang salah. Informasi yang disinformasi, informasi yang hoax itu disebarluaskan, tidak terkendali, bahkan menyasar ke orang-orang yang seharusnya dipahamkan malah dibuat tidak paham. Nah, itulah yang tidak etis, buzzer yang seperti itu. Jadi ketika buzzer ini tidak menjalankan fungsinya untuk memperjelas informasi, dia tidak etis. Jadi sebetulnya hadirnya buzzer ini sebetulnya sah-sah aja gitu ya, Pak Firman. Tapi kembali lagi kita melihat fenomena buzzer seringkali menyampaikan informasi yang justru salah gitu ya. Nah, itu terjadi inflasi makna dari buzzer. Jadi sekarang kalau kita ngomong buzzer itu yang menyebarkan hal-hal yang buruk. Nah, itu dia, Oke. Nah, menurut Pak Firman sendiri apa nih yang bisa masyarakat kita lakukan untuk ikut mengawasi pemilu di dunia digital? Ya, jadi banyak sekali peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat tadi dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen informasi di media sosial, dia ketika mendapatkan informasi yang baik tentang pemilu, ya bolehlah di-retweet, disebarluaskan, kemudian dibicarakan untuk diperkuat. Jadi dalam hal ini publik menjadi busnya informasi tentang pemilu. Ketika cara berpikirnya masyarakat sudah sama semua, bahwa pemilu ini penting, pemilu yang berkualitas ini penting, itu akan tercapai pemilu yang berkualitas. Nah, dan sebaliknya ketika mereka menjumpai informasi yang tadi mengandung cacat, mengandung disinformasi, mengandung misinformasi, jangan disebarkan. Jadi kalau yang sering kan saring sebelum sharing, kemudian bijak bermedia sosial, hati-hati dengan tadi jarimu. Nah, itu benar-benar ada satu step ketika dia tertarik pada sebuah informasi, biasanya tangan kita gatel untuk segera kirim ke orang terdekat kita, ke teman bicara kita. Nah, itu direm dulu, ini informasi yang benar apa enggak. Nah, ketika satu step itu dilakukan, ini jagat digital akan lebih baik daripada tadi suasana yang biasanya menyertai pemilu itu, buzzer bertebaran, hoax bertebaran, berita palsu sangat mudah ditemukan, orang menjadi bingung yang mana yang benar, yang mana yang palsu. Tentunya berarti ini juga menjadi PR bagi pengawas pemilu juga, yang artinya kita juga harus melek gitu ya terhadap kemajuan media saat ini, kemajuan terhadap teknologi. Nah, sedikit membahas keluar dari obrolan yang sebelumnya, saya ingin tanyakan nih, menurut Pak Firman, bagaimana teknologi informasi telah mengubah cara pengawasan pemilu dan dampaknya apa nih dari seiring perubahan teknologi informasi? Sebetulnya dampaknya positif dengan semakin dimungkinkannya masyarakat punya akun media sosial sendiri-sendiri, dia bisa melakukan partisipasi pengawasan. Jadi ketika misalnya di suatu tempat dia menjumpai secara terang-terangan money politik misalnya, ada serangan yang diberikan oleh kandidat tertentu di rumah ibadah misalnya, dibagi-bagi amplop, fotoin aja terus naikin ke media sosial, kemudian mention ke Bawaslu, ini loh ada peristiwa ini, Anda nggak pingin memeriksanya. Nah kan, jadi langsung, kalau dulu informasi itu dari level yang paling bawah ke pemilik wewenang itu panjang, ini kan sekarang tinggal mention langsung. Bawaslu yang setiap hari mengamati perkembangan media sosial, oh kok ada laporan seperti ini, tinggal menurunkan para pengawasnya. Jadi dalam konteks pengawasan yang dilakukan dalam bentuk partisipasi publik, media sosial ini memudahkan pengawasan. Nah, tetapi tadi juga sebaliknya, ketika ada orang yang berniat buruk untuk menyebarkan disinformasi, itu juga mudah. Jadi
kebaikan itu membanjir, keburukan juga banjir. Oh gitu. Nah ini ada jadi keseimbangan, harus menang cerdas. siap. Harus menang cerdas. Nah, Pak Firman, kira-kira ada contoh sukses dari penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu di beberapa negara ini nggak sih Pak Firman, yang bisa menjadi referensi bagi negara kita gitu? Ya sebetulnya di pemilu tahun 2016 di Amerika itu Facebook dan Google itu dituduh sebagai pihak yang memuat, banyak menyebarkan disinformasi. Nah, mungkin atas tuduhan itu mereka sebetulnya kan tentu saja sebagai sebuah brand yang besar di media sosial nggak mungkin punya maksud untuk merusak sebuah negara atau memalsukan informasi atau menyebarluaskan informasi yang disinformasi. Nah, mereka memperbaiki diri di pemilu tahun 2020 di Amerika itu berperan menjadi mitranya pengawas pemilu di sana. Apa yang bisa kami lakukan untuk memperjelas informasi bagi publik, kemudian bagaimana supaya publik itu menggunakan platform-platform media sosial ini untuk turut mudah melakukan partisipasi. Nah itu mereka lakukan seperti itu. Jadi niat masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan diwadahi juga oleh platform media sosial. Oke. Nah, terakhir nih Pak Firman, boleh disampaikan pesan Pak Firman untuk pemilu 2024? Ya, pemilu itu adalah bagian dari hal yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Nah, sehingga kalau kita ngomongnya kemajuan, maka kualitas pemilu menentukan kemajuan sebuah bangsa. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kita ingin maju, kita jaga pemilu kita, termasuk menjaga apa yang beredar di media sosial itu untuk menuju pemilu yang berkualitas. Oke, berarti memang sahabat Bawaslu harus lebih berhati-hati, lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi gitu ya. Betul. Menjaga kualitas demokrasi kita. Ya. Nah, tidak terasa sahabat Bawaslu, kurang lebih sekitar 30 menit Pak Firman membersamai kita. Sampai bertemu kembali di episode podcast Bawaslu selanjutnya. Sampai jumpa. Mungkin kita tagline bersama dulu Pak Firman. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih Pak Firman sudah meluangkan waktunya.